Lanjut episode pembahasan kemarin bersama saya Iwan Junior. Nah, siapkan kopi dan bako lintingnya dulu agar lebih enjoy. Lanjut kisah perjalanan Wang Lin di series Donghua baru Renegade Immortal episode 2. Langsung saja ke alur cerita. Sebelumnya, demi menghilang penderitaan kedua orang tuanya, Wang Lin akhirnya memutuskan untuk mengikuti ujian memasuki Sek Heng Yu. Sayangnya karena bakat yang dia miliki sangatlah rendah, dia gagal dalam ujian tes kekuatan spiritual. Sehingga kesempatan terakhirnya hanyalah melewati jalan kehidupan. Tapi lagi-lagi meski berhasil mencapai puncak gerbang Sensan, dia masihlah dianggap gagal karena batas waktu yang ditentukan habis. Rasa kesal dia justru mencoba menerobos, tapi hal itu malah membuatnya jatuh ke dasar jurang yang dalam. Ketika terbangun di dasar jurang, Wang Lin tanpa sengaja melihat sebuah mutiara aneh. Merasa penasaran dengan benda ini, dia mencoba menyentuhnya dan seketika itu juga mutiara Siani bereaksi mengeluarkan beberapa gelembung air serta membawanya ke sebuah lautan kesadaran. Pada awalnya Wang Lin terlihat heran tempat apakah ini, namun tidak lama dia dikejutkan dengan kemunculan jiwa spiritual Si Tunan. Dikarenakan Si Tunan tubuhnya hancur karena pertarungan 1000 tahun yang lalu, Si Tunan lantas berniat untuk mengambil tubuh Wang Lin, tapi kejadian ini lantas memancing kemarahan Si Tunan dikarenakan gagal memasuki tubuh Wang Lin. Si Tunan kaget, bocah ini bahkan setelah melakukan percobaan berulang kali, usaha ini masihlah sia-sia saja tanpa membuahkan hasil sedikitpun. Si Tunan beranggapan tubuh bocah ini pastilah sangat lemah sehingga tidak mampu menanggung kekuatannya, yang artinya penantiannya selama 1000 tahun hanyalah sia-sia, hanya menunggu kedatangan bocah tanpa bakat. Namun dia masihlah bingung kenapa Mutiara Sian justru memilih bocah seperti ini. Apakah orang ini mampu membantunya keluar dari tempat ini? Di tengah-tengah pemikiran ini, Wang Lin lantas memperkenalkan diri serta mengutarakan niatnya untuk mencari keabadian. Bahkan Wang Lin meminta Si Tunan untuk membantunya berlatih. Kemungkinan dia bisa membantu mengatasi masalahnya. Ucapan ini jelas dianggap konyol, pasalnya kualifikasinya sangatlah buruk. Wang Lin mengatakan meski dirinya terlahir biasa saja bukan berarti dia ditakdirkan menjadi orang biasa. Perkataan ini lantas kembali memancing kemarahan Si Tunan sehingga dia mengusirnya dari tempat ini. Tidak berselang lama, kedua orang tua Wang Lin yang terlihat sedih meratapi kehilangan Wang Lin dikejutkan kalau Wang Lin ternyata masih hidup. Wang Lin memiliki tekad luar biasa yang membuat tetua lantas mau memberikannya pengecualian bergabung dengan Sek Heng Yu. Ucapan ini sempat membuatnya bingung, namun kedua orang tuanya lantas meminta Wang Lin untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan alasan ini. Wang Lin pada akhirnya bersedia untuk bergabung dengan Sekte Heng Yu. Setibanya di halaman utama Sekte Heng Yu, Changyan menjelaskan pakaian yang digunakan para murid menentukan level yang tertinggi. Warna putih seperti dirinya diikuti warna merah dan kuning, sedangkan warna abu-abu hanyalah murid terdaftar dan tidak termasuk murid intik T. Sesampainya di asrama, mereka disambut oleh Liu Su, senior pengawas tempat ini, namun bukannya melakukan tugasnya dengan benar, Liu Su justru mengabaikannya. Nah, ternyata di tempat ini perlakuan murid luar benar-benar parah. Mereka tidak terlihat seperti murid melainkan pembantu, bahkan seringkali ditugaskan untuk melakukan tugas menyiapkan segala keperluan murid. Di tempat ini juga Wang Lin berkenalan dengan seorang murid bernama Zhang Hu. Dia juga meminta Wang Lin untuk bertanya apapun yang dia tidak mengerti. Tidak berselang lama Liu Su membagikan urutan tugas yang akan mereka kerjakan selama 7 hari ke depan, sedangkan Wang Lin mendapatkan tugas untuk mengisi air. Malam harinya merasa bingung kenapa para anggota tidak ingin mengambil misi membawa air, dia lantas bertanya kepada Zhang Hu. Zhang Hu tidak menjelaskan, pasalnya dia akan mengetahuinya sendiri besok pagi. Nah, ternyata tugas mengambil air ini memanglah berat, pasalnya ada 7 tong besar yang harus diisi dalam waktu 7 hari. Meskipun begitu, Wang Lin tidaklah mengeluh dan mulai melakukan tugasnya. Di hari kedua dia benar-benar merasa kelelahan, bahkan membuat tangannya terluka cukup parah mengingat kalau mutiara yang dia temukan sebelumnya mampu menyembuhkan luka. Wang Lin lantas mencoba menaruhnya di ember dan kemudian merendam tangannya. Tidak hanya itu, dia juga mencoba untuk meminum airnya yang ternyata mampu memulihkan kekuatan spiritualnya. Malam harinya Liu Su terlihat mendapatkan misi dari orang misterius untuk menemukan sebuah harta yang kemungkinan ditemukan oleh murid luar Sekte Heng Yu. Harta yang dimaksud mutiara Siani. Keesokan harinya Wang Lin terlihat mengumpulkan sejumlah inti dari air embun serta mencoba untuk memadukannya dengan mutiara Siani. Setelah dia meminumnya ternyata memiliki efek luar biasa. Melihat hal itu membuat Si Yunan kagum, meski tidak memiliki bakat, Wang Lin ternyata jenius, mampu meningkatkan atribut air mutiara. Saya heran, baru berjalan 4 hari tong air hampir terisi penuh. Liu Su lantas menaruh kecurigaan kepada Wang Lin dan beranggapan dia pastilah memiliki sebuah harta. Tidak berselang lama Liu Su langsung melancarkan aksinya mencoba mencari tahu harta apa yang dimiliki Wang Lin. Wangi melihat Wang Lin diam saja ditindas membuat Si Tunan merasa kesal. Wang Lin menjelaskan dia akan melakukannya secara perlahan selama dia bisa menjadi abadi. Hal tersebut tidaklah masalah. Ucapan ini jelas memancing kemarahan Si Tunan sampai akhirnya dia bersedia untuk mengajarinya berlatih. Hal ini sempat membuat Wang Lin ragu, bukankah dia pada awalnya menganggapnya remeh? Si Yunan membenarkan hal tersebut, namun pastilah ada alasan kenapa mutiara Siani memilihnya untuk latihan tahap awal. Si Tunan meminta Wang Lin untuk terus mengumpulkan inti air embun serta segera meningkatkan atribut mutiara Siani. Proses ini berjalan sangat lancar sampai akhirnya atribut air mutiara Siani terkumpul sempurna. Si Tunan lantas menjelaskan tahapan kultivasi yang dibagi menjadi 7 level: kondensasi fondasi jidan alias formasi inti jiwa yang baru lahir, transformasi dewa, dan transformasi jiwa. Setiap rana memiliki 3 tingkatan ki, sedangkan waktu di dalam alam spiritual Siani 10 kali lipat dari dunianya nyata. Kurang lebih 1 jam berada di tempat ini sama dengan 10 jam di dunia luar, sehingga Si Tunan meminta Wang Lin untuk meluangkan banyak waktu berlatih.
Hal itu berguna untuk tubuh fisiknya di dunia luar. Singkatnya, Zhang Hu menjelaskan kepada Wang Lin kalau senior Liu sedang sibuk mempersiapkan konferensi pertukaran dengan sekte Xuan sehingga dia tidak memiliki waktu untuk mengganggu mereka, tapi kabar baiknya mereka berkesempatan untuk mendapatkan kualifikasi tersebut secara bersamaan. Dengan hal ini Tetua Sunda Su ternyata sudah berada di tempat ini serta berniat untuk memilih satu murid yang layak untuk mendapatkan kualifikasi. Meski seluruh murid menawarkan diri, tapi Tetua Sun justru tertarik kepada Wang Lin. Pasalnya dia memanglah memiliki tekad luar biasa, oleh sebab itu dia menawarkan kepadanya untuk menjadi muridnya. Beberapa waktu berlalu, kini Wang Lin sudah berseragam kuning resmi menjadi murid inti. Selama itu juga dia terus-menerus berlatih di bawah bimbingan Nunan, bahkan sudah mampu menguasai teknik gravitasi. Meski perkembangannya ini cukup baik, tapi si Tunan beranggapan hal itu belum ada artinya. Pasalnya Wang Lin masih belum mampu menerobos tingkat pertama ranah kondensasi. Di tengah-tengah kejadian ini Wang Lin dikejutkan dengan sebuah suara. Ternyata Liu Su mencoba untuk memprovokasi Zhang Hu. Merasa kesal terus-menerus diperalat, Zhang Hu lantas berniat mengadukan hal tersebut kepada para tetua, namun sayang Liu Su langsung menyerangnya. Wang Lin menegaskan mereka semua berasal dari sekte yang sama, tidaklah perlu melukai satu sama lain, tapi karena sombong Liu Su tidak mempedulikannya, bahkan semakin emosi karena merasa dinasehati oleh murid baru. Di tengah-tengah perkelahian sengit secara mengejutkan, Zhang Hu tiba-tiba menikam Liu Su. Nah, begitulah alur cerita di episode kedua. Alur cerita dan tampilan juga keren. Semoga kalian para pecinta Donghua suka ya. Biar admin semangat upload. Oke lah, salam jumpa di episode 3 nanti malam. Bye bye.